Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi pelajaran kita, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang ke-10 yang judulnya Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak kami coba perhatikan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi, arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Kata Indonesia sendiri mengandung dua pengertian, dari segi geografis dan segi bahasa. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, yaitu dari Sabang hingga Merauke. Indonesia dalam arti luas, yaitu seluruh rakyat yang merasa satu nasib dan sepenanggungan yang tinggal di wilayah ini. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang tinggal di wilayah negara Indonesia didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat 3 makna penting dalam persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Konsep kesatuan yang dianut Indonesia meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Konsep kesatuan bangsa dalam aspek wilayah. Negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan. Apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Ya, mungkin anak kami masih ingat tempoh hari bahwa yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Di antaranya, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Sang Saka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, yang keenam Sumpah Pemuda. Substansi yang ada dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, integrasi nasional. Yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri
di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, nasionalisme. Apakah yang dimaksud dengan nasionalisme? Yang dimaksud dengan nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Dan yang ketiga adalah patriotisme atau atriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk dan dibuat berdasarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, anak-anak kami coba perhatikan di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor penghambat. Yang termasuk faktor pendorong. Anak kami lihat di gambar, mereka sedang melakukan kegiatan gotong royong. Dan berikutnya ada beberapa orang anak sekolah sedang melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Dan kita lihat ya secara rutin setiap tahun, walaupun negara kita adalah negara yang beraneka ragam agama, tapi kita tetap saling menghormati antar umat beragama. Makna yang dapat kita petik dari ketiga gambar berikut adalah rasa nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial, dan lain-lain. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan, dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Sedangkan faktor penghambat ya, dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Ya, coba perhatikan anak kami, mereka sedang apa di sana? Ya, mungkin dapat kita tebak bahwa sebagian masyarakat Indonesia sedang terlibat tawuran. Dan mungkin gambar yang kedua anak kami masih ingat, pada zaman penjajahan Belanda, kita masih ingat dengan istilah kerja rodi atau kerja paksa. Makna yang dapat kita petik dari gambar itu adalah rasa egois tinggi terhadap kebenaran, ras, suku, agama, dan budaya sendiri. Rasa iri, dengki juga menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kurang adanya rasa toleransi beragama
berbudaya, ataupun berpendapat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Barangkali sampai di sini dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.